beberapa waktu yang lalu Next.js baru aja rilis versi 12. Ada beberapa fitur yang baru, mulai dari Rust compiler, middleware, sampai React Server Component. Ada juga yang lain ya, tapi kita nggak bakal bahas itu satu persatu. Yang akan kita bahas ini adalah middleware-nya aja. Nah, jadi middleware ini apa sih? Nah, middleware ini sederhananya adalah sebuah function di mana function itu akan dieksekusi ketika ada request yang datang ke aplikasi Next.js kita. Nah, jadi contohnya begini, ketika user itu akses halaman kontak misalkan, atau about ya, agak susah ngomong kontak. Misalkan ada user nih, akses halaman about. Nah, pada umumnya ketika user itu ngakses halaman about kan akan di-render halaman about, misalkan about.js di Next.js-nya. Jadi ketika user itu akses halaman about, Next.js akan nge-render halaman about. Itu simpelnya kayak gitu kan. Nah, kalau ada middleware, sebelum si halaman about itu di-render, dia akan nge-eksekusi fungsi atau function middleware-nya dulu. Nah, jadi karena si function middleware ini dia dieksekusinya di tengah-tengah atau mengintercept request yang datang ke halaman about tadi, maka kita bisa ngemodifikasi respon yang akan diberikan ke browser atau ke si request tadi kan. Gitu. Contohnya ya kita bisa ngeganti responnya yang harusnya itu nge-respon halaman about atau nge-render halaman about, kita bisa modify gitu kan. Jadi tulisan yang lain, atau kita bisa juga nge-redirect, atau kita bisa juga bikin log gitu. Kayak misalkan server side analytic dan lain sebagainya lah. Jadi intinya kita bisa bikin sebuah function yang dimana function itu akan dieksekusi ketika ada request gitu. Jadi sebelum requestnya selesai, function middleware-nya akan dieksekusi dulu. Kayak gitu. Jadi simpelnya begitu. Yang awalnya cuma ada request, kemudian ada respon, sebenarnya sama aja. Ketika ada middleware juga ada request, ada respon, tapi kita bisa modify responnya. Gitu. Ini sangat ngebantu banget ketika lo misalkan mau bikin fungsi untuk ngecek si user itu udah login atau belum. Ini yang benar-benar gue butuhin sebenarnya dari dulu. Karena begini, ketika gue pakai Next.js itu kan gue butuh fitur server side rendering ya, dimana gue pakai get server side props. Nah, get server side props ini adalah sebuah function dimana harus gue simpen atau gue tulis di semua halaman yang mau gue cek gitu, si user itu udah login atau belum. Artinya kalau gue punya 20 halaman lebih, gue harus ngecek di setiap halaman gitu, bikin function, kemudian gue panggil functionnya di get server side props di lebih dari 20 halaman tadi. Jadi simpelnya gue punya 20 halaman lebih, di dalamnya ada get server side props. Di dalam get server side props itu ada fungsi untuk ngecek si user itu udah login atau belum. Ini agak ribet banget kan, karena agak gimana ya kalau di get server side props itu kan agak kurang clean juga ketika gue mau nulis pengecekan login aja harus ditulis di setiap halaman gitu. Nah, dengan adanya middleware, gue bisa ngeceknya di satu function aja. Jadi gue bikin satu middleware, kemudian di dalam functionnya gue ngecek si user itu udah login atau belum. Nah, jadi si function ini akan dieksekusi di semua halaman yang ada di aplikasi Next.js kita. Jadi kita bikin satu middleware di dalam folder pages. Misalkan ada 20 halaman lebih, di dalam folder pages kita ada about, ada products, dan lain sebagainya. Nah, semua halaman itu sebelum di-render, atau ketika ada request ke halaman-halaman tersebut, dia bakal eksekusi function middleware-nya dulu. Jadi yang awalnya itu kalau gua bikin pengecekan user itu udah login atau belum, gua tulisnya di setiap halaman pakai get server side props, sekarang workflow-nya itu udah berubah. Jadi gua taruhnya di dalam middleware, di mana middleware itu akan dieksekusi di setiap halaman yang ada di aplikasi Next.js gua. Gitu. Ini makanya ngebantu banget gitu. Salah satunya itu di case tadi, pengecekan user itu udah login atau belum. Gitu. Karena ini jalannya di server ya. Nah, juga karena ini jalannya di server, maka dari itu kita nyimpen tokennya itu di cookie. Karena kan cookie bisa diakses di klien dan juga di server. Contohnya di browser, juga di server kita. Kalau kita taruhnya di local storage ya kita nggak bisa akses tuh di server. Cuma bisa aksesnya di klien. Kayak gitu. Sekarang kita akan coba praktik nih. Bikin middleware. Nah, bikin middleware ini kayak gimana sih? Simpel aja sebenarnya. Jadi middleware ini adalah satu file di mana nama filenya itu underscore middleware.js. Nah, kayak gini aja nih. Ini udah satu middleware. Tapi di dalam ini ada function. Kita export default function. Nah, di sini kita kasih nama middleware. Ups, kayak gini. Nah, di sini kita bisa eksekusi apapun. Contohnya kita bikin console log ya. Testing middleware. Gua save. Sekarang gua reload.
Tuh, ada testing middleware. Jadi sebelum si request ini selesai, dia bakal ngeksekusi middleware-nya dulu. Jadi gitu, ini cara bikin middleware. Simple banget kan. Bikin satu file namanya underscore middleware.js atau .ts ya, TypeScript. Kalau lu pakai TypeScript, di sini pakai JavaScript reguler aja. Kemudian kita isi file tersebut dengan satu export default function. Nah, di dalam function itu lu bebas tuh mau ngapain aja lah. Lu mau bikin redirect, kemudian lu mau bikin rewrite responnya atau melakukan hal yang lain. Tapi intinya bikin middleware ini simpelnya kayak gini aja. Nah, kemudian kita akan coba explore lagi nih di si middleware ini. Tapi sebelum itu, gue lupa ngasih tahu di sini gue udah init ya satu project Next.js-nya. Kalau lu belum init, lu init dulu lah. Project Next.js versi 12. Di sini gue pakai versi 12 karena memang middleware ini adalah fitur dari Next.js versi 12. Samaan dengan fitur-fitur yang lain. Nah, sekarang balik lagi ke middleware. Di middleware ini ada dua parameter setidaknya. Pertama ini adalah request-nya, incoming request datanya. Jadi siapa nih yang request? Kan tadi yang request browser ini ya. Nah kan kita bisa ambil tuh cookie-nya ada apa aja, headers-nya apa gitu. Contohnya nanti kita akan ambil cookie-nya. Gitu. Jadi itu data incoming request-nya, request yang datang. Nah datanya itu berbentuk objek. Kemudian di sini event dari request-nya. Gua nggak terlalu explore bagian event yang ini. Jadi bisa di skip dulu untuk saat ini. Kita fokus ke request-nya aja. Sekarang kita bisa tes nih. Atau kita bisa lihat isi dari request-nya si middleware ini. Kita save. Dia bakal reload. Nah, di sini isinya. Nah, next request hint. Kayak gini isi objeknya, kita bisa tahu metodenya, kemudian kita bisa ambil URL-nya tuh. Kemudian juga kita bisa ambil yang lain, cookies juga termasuk, dan lain sebagainya ya. Jadi ini incoming request-nya. Karena si browser ini yang request, maka kita bisa ambil tuh data si request dari browser yang kita pakai ini gitu. Salah satunya soal cookies. Kalau kita mau akses cookies, tinggal begini aja. Enaknya cookies yang ada di dalam request middleware ini dia udah di parsing jadi objek. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi parsing sendiri. Kan biasanya tuh formatnya masih belum objek itu, kita harus parsing manual. Kan defaultnya itu atau sintaksnya cookie itu kan pakai titik koma, kemudian spasi dan lain sebagainya. Itu biasanya kita harus parsing manual. Kita pakai library kayak JS cookie lah atau Nukis dan lain sebagainya. Nah, sekarang enaknya di middleware ini kita udah dapat cookie yang kayak gini. Udah yang inilah udah jadi objek gitu. Oke, sekarang kalau kita cek di sini di network, kemudian bukan di network di storage. Di sini ada cookies juga. Dan di sini ada cookie yang gua punya. Kita ada token, GID, bla bla bla. Ini kita hapusin dulu deh biar nggak pusing. Gua hapus, kemudian juga yang ini gua hapus, ini hapus. Nah sekarang nggak ada cookie sama sekali. Nah kalau gua hapus semuanya, gua reload. Di sini cuman empty object gini, karena memang nggak ada cookie-nya. Gitu. Ini tandanya berarti lagi. Ini berarti cookiesnya memang benar-benar dari browser ini cuma proof aja. Takutnya lu nggak percaya gitu dengan gue. Gitu. Jadi simpelnya gitu ya. Request ini adalah objek yang isinya data incoming request. Itu dari si browser ini contohnya. Contohnya kita ambil cookiesnya. Untuk yang lainnya kita bisa ambil URL segala macam. Gitu ya. Nah sekarang kita mau bikin satu studi kasus di mana kita mau bikin halaman login ya. Bikin halaman login di sini. JS. Nah, di sini kita bikin export default. Kita copy aja ya. Ribet-ribet amat gini nih. Nah, ada teknologi yang namanya copy paste. Nah, di sini kita bikin button. Button kita tulis login. Loginnya ini simpel aja. Jadi nggak usah masukin username password ya. Ketika klik dia bakal bikin cookie baru. Dokumen. Kan intinya login itu kan supaya persisten kita masukin ke cookie kan. Entah itu ke local storage, atau ke cookie, atau ke session storage, atau yang lainnya lah. Intinya dia supaya persisten. Contohnya di cookie ini. Nah untuk ngeset cookie kan gini aja simpelnya. Kita bikin token misalkan 1, 2, 3, 4, lalu pakai titik koma. Nah ini tunjukin path-nya ini berlaku untuk slash.
Jadi semua yang ada di aplikasi localhost titik 2.3001 ini bisa akses si token ini gitu. Kalau kita spesifikin atau kita specify sini fetch-nya untuk dashboard aja, artinya si token ini atau si cookie ini bisa diakses di dalam lingkup dashboard aja. Kalau misalkan ada lingkup products gitu atau di paths-nya kategori, di paths-nya yang lain, dia nggak bisa ngakses token ini. Gitu, makanya kita pakai slash di sini. Supaya universal lah gitu simpelnya. Kita save nih. Sekarang kita pergi ke login. Nah, kita udah punya login di sini ya. Sekarang kita bisa kecilin ini dulu ya. Kita klik login di sini. Set. Kemudian kita klik ini. Nah, kita udah punya nih satu token di mana isinya 1234. Nah, di sini kita udah punya token. Nah, sekarang kita pergi ke middleware lagi. Kalau kita reload, nah kita udah punya token di sini. Artinya kita udah bisa berhasil ngakses token di dalam cookie. Gitu. Ini simple banget kan? Maksudnya basic banget lah ketika kita bikin halaman login kan simpelnya begini. Kita bikin formnya, kemudian kita bikin request ke server gitu kan, ngirim username atau email dan passwordnya. Habis itu si server ngasih responnya kan, respon baliknya nih. Biasanya ngasih token tuh. Atau ya metode lainnya biasanya pakai CSRF dan lain sebagainya. Tapi intinya kan ngirim token. Nah si front end itu yang ngelola tokennya. Entah itu mau disimpan di cookie, di local storage, atau di tempat yang lain. Kalau di aplikasinya React yang regular gitu, yang client side rendering di local storage aja cukup. Karena kan dia nggak ada urusannya dengan server side rendering. Kalau Next.js kan kita punya fitur yang namanya server side rendering, di mana kita bisa ngecek user loginnya itu di sisi server. Makanya kita taruhnya di cookie, jangan di local storage. Kalau local storage ya kita nggak bisa ambil datanya, karena itu client storage yang dimana bisa diakses di browser dalam hal ini. Tuh, kalau di sini kan disimpan di cookie, kita bisa akses tuh di server. Gitu, kita udah dapet nih tokennya. Nah, sekarang tinggal bikin yang namanya redirect ya, atau logiknya dulu ya. Nah, sekarang gue mau bikin halaman lain nih. Kita bikin folder baru, di sini kita bikin dashboard, di sini kita bikin index. Nah, di sini kita bikin paste lagi aja ya. Dashboard main. Dashboard gini. Save. Nah, kita udah punya dashboard nih. Kita punya dashboard. Nah, di sini error. Karena di sini relatif. Ups, kayak gini harusnya. Udah punya ya. Udah punya login di sini. Nah, kita sekarang punya middleware.js di sini. Nah, kalau misalkan udah login, gue pengen ketika si halaman login ini udah login, bolak-balik tuh. Ketika halaman ini udah login, itu akan nge-redirect ke halaman dashboard langsung. Kan dia nggak boleh login 2 kali, ngapain juga kan dia login 2 kali gitu. Kan tokennya udah ada di sini. Sekarang kita cek di sini nih. Kita bikin, ngambil cookie-nya kan tadi tuh. Tinggal request cookies, ya tinggal token gini aja. Nah, karena kita bisa pakai destructuring, tinggal gini aja jadinya. Request.cookies. Kalau kita console log, token kayak gini muncul nih tokennya lagi. Itu kan 1234 dia. Udah muncul sekarang. Jadi tinggal kita bikin logic if-nya aja. Kalau lu belum tahu ini sintaks apa, ini namanya destructuring. Gue udah bikin tutorialnya, silahkan ditonton aja. Oke, kita lanjut. Kita bikin if-nya di sini. If token, kalau dia tokennya ada, maka kita ngasih responnya nih. Nah, untuk ngasih respon, kita import dulu. Next, respon. Gini ya. From next server. Nah, ini dia. Jadi kita return di sini. Next respon dot redirect. Path-nya kemana? Destinasinya kemana nih? Itu ke dashboard. Kita save. Nah, dia udah nge-redirect ke dashboard, tapi di sini error. Kenapa? The page isn't redirecting properly. Di sini kenapa begini? Ini wajar aja. Kenapa bisa wajar? Karena si middleware ini dia bakal dieksekusi di semua halaman, termasuk si dashboard ini. Jadi kalau kita matiin dulu ini, kita coba save, kemudian kita coba reload dashboard. Nah, ada 1, 2, 3, 4 juga kan?
Artinya middleware ini juga dieksekusi di dalam dashboard. Jadi dia nggak peduli nih ada di sub folder kah atau di dalam sub folder gitu, entah ke dalam foldernya itu segimana. Tetap middleware yang ada di dalam folder pages ini dia akan dieksekusi gitu. Jadi makanya gue bilang tadi, ketika kita bikin satu middleware di dalam folder pages, artinya semua halaman termasuk di dalam subfolder di dalam folder pages itu bakal ngeeksekusi juga middleware yang ini. Termasuk contohnya di dalam hal ini adalah dashboard ini. Dashboard ini adalah subfolder dari folder pages. Dia kan folder baru ya, atau dia subfolder dalam folder pages di mana ada middleware di sini. Nah, di sini middleware-nya tetap dieksekusi karena dia tetap atau dia termasuk ke dalam anaknya si pages ini gitu. Makanya dia termasuk halamannya juga kan. Itu termasuk ke semua halaman, termasuk si dashboard ini. Makanya dia dieksekusi juga middleware-nya. Tapi masih belum ngejawab tuh. Tadi error redirecting-nya atau redirect-nya nggak proper gitu atau nggak bener. Itu karena ketika kita balik lagi ke middleware, ketika kita bikin logic kayak gini, kan ketika tokennya ada, maka redirect ke dashboard. Nah, dia udah berhasil nih ke halaman dashboard. Kalau kita nggak percaya nih, kalau lu nggak percaya maksudnya, kok kita sih? Kita pergi ke login lagi ya, kita ke login. Nah, dia redirectnya ke dashboard udah bener kan? Dia udah berhasil redirect ke dashboard. Tapi karena dia dieksekusi lagi di halaman dashboard, maka dia akan redirect lagi ke dashboard. Jadi, dia dari login redirect ke halaman dashboardnya udah bener. Nah, karena si dashboard ini ngeksekusi middleware yang sama, maka dia juga nge-redirect dari dashboard ke dashboard, ya kan? Pertama dia dari login ke dashboard, dari halaman login ke halaman dashboard. Nah, setelah ada di halaman dashboard, kan si halaman dashboard ini bakal ngeksekusi middleware juga kan. Maka dari itu dia nge-redirect dari dashboard ke dashboard. Makanya jadi error kan. Jadi dia kayak too many redirect gitu. Dia nge-redirect ke diri sendiri gitu, kayak rekursif gitu kan. Makanya dia bakal error. Jadi nggak kelar-kelar si redirectnya. Makanya error di sini nggak proper katanya. Makanya di sini banyak banget tuh. Kan 1234 karena dia nge-redirect ke diri sendiri. Gue ulang ya. Pertama dia nge-redirect dari login ke dashboard. Nah, karena si dashboard ini dia nge-eksekusi middleware yang sama, maka dia nge-redirect juga. Karena kan logiknya sama aja. Bila tokennya ada di dalam cookie, dia akan nge-redirect ke dalam dashboard. Di halaman login udah bener dia nge-redirect ke halaman dashboard. Nah, karena dia udah di halaman dashboard, dia ngejalanin logik yang sama. Udah di halaman dashboard, dia redirect lagi ke halaman dashboard. Ya udah nggak kelar-kelar. Gitu ya. Gue ulang-ulang supaya paham. Oke. Nah, sekarang gimana nih cara ngatasinnya? Supaya dia nggak jadi belibet tuh. Sekarang gimana cara ngatasinnya supaya si dashboard ini nggak nge-redirect lagi ke halaman dashboard itu? Jadi kita tinggal kasih logic aja. Antara kita ngecek halaman dashboard atau kita ngecek halaman loginnya. Kita bisa bikin logic kayak gini. Pertama, kita mau ngambil path-nya dulu. Path dari si request-nya. Jadi untuk ngambil path-nya kita bisa pakai request.url. Jadi kita pengen tahu nih si middleware ini dieksekusi di halaman apa gitu simpelnya. Kita komen dulu biar nggak error. Nah, sekarang kita reload. Kita udah tahu tuh ada /dashboard. Kalau kita akses di login, nah dia ada /login. Artinya kita udah bisa tahu kalau si middleware ini diakses di halaman mana atau dieksekusi di halaman apa. Sekarang kita bikin kayak gini. request.url. Sekarang kita bikin pengecekan. Jadi supaya si apa sih namanya ini si middleware-nya dieksekusi cuman di halaman login aja. Atau di halaman dashboard ya harusnya ya, bukan halaman login dong. Kalau di halaman login nanti aneh lagi. Nih kalau kita kasih logiknya begini misalkan kita save. Kemudian kita akses ke sini. Nah, udah benar ya kayak gini. Berarti emang benar kayak gini. Oke, jadi gue jelasin sekarang. Oke, kita balik lagi ke sini atau ke login ya. Login. Nah, udah benar. Oh, ya, udah benar kayak gini. Jadi gue bingung sendiri. Oke, jadi udah benar kayak gini. Gue jelasin sekarang kenapa dia bisa begini. Karena dia bakal ngejalanin logiknya itu ketika di halaman login doang. Jadi dia pertama akan ngecek token nih. Tokennya ada nggak di cookies? Kemudian ketika dia udah dapat tokennya, oh ada nih. Kan dia ada kondisi kedua, pakai dan kan. Kalau tokennya ada di cookie dan URL-nya ini dia ada di halaman login,
maka dia akan redirect ke dashboard. Gitu. Nah, karena kita udah di dashboard, maka kondisi kedua dia nggak dipenuhi, ya kan? Tokennya ada sih di cookie, tapi kondisi keduanya kan tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia ada di path-nya itu dashboard, bukan login. Gitu. Jadi ini dia. Kita bisa ngatasin masalah yang tadi. Gitu. Kalau yang awalnya dia akan redirect terus, sekarang dia bakal berhenti redirect. Karena dia akan dieksekusi cuma di halaman login. Gitu. Ya, ngerti ya? Gua harap ngerti ya. Ini penjelasannya simpel banget soalnya. Kalau nggak ngerti ya diulang-ulang aja. Gitu ya. Jadi kita udah bikin satu contoh di mana kita udah punya tombol login, kemudian nambahin ke cookie, kemudian kita cek di middleware. Kalau dia ada, maka redirect ke halaman dashboard. Gitu. Oke, berikutnya kita akan bahas yang lain nih. Nah, sekarang kalau kita hapus lagi cookiesnya. Kita hapus cookiesnya. Nah, hapus nih cookiesnya. Kemudian ke login harusnya bisa dong. Nah, udah bisa nih. Nah, sekarang kalau kita ke dashboard harusnya nggak bisa dong. Kan dia belum login. Masa dia udah bisa akses dashboard? Kan aneh banget. Maka dari itu kita bisa ngecek si dashboardnya atau si user itu udah login atau belum lewat token tadi. Maka dari itu kita bikin sekarang. Nah, mantapnya middleware ini atau middleware di Next.js, dia bisa dibikin lebih dari satu. Bukan berarti kita bikin middleware lain di tempat yang sama ya, tapi kita bikinnya di subfolder dashboard ini. Gitu. Nah, kita bikin di sini underscore middleware.js. Di sini kita ekspor lagi default function, di sini middleware lagi. Oke. Kita console log nih sini. Hello bang. Save. Sekarang kalau kita reload, ada tuh, hello bang. Artinya middleware ini berhasil dieksekusi. Nah, itu uniknya. Jadi, kita bisa bikin lebih dari satu middleware. Tapi ya bukan di tempat yang sama. Kalau tempat yang sama pun kan nggak bisa. Nama middleware.js sudah diambil. Kita bisa bikinnya di dalam subfolder, maksudnya gitu. Jadi, di dalam subfolder kita bisa bikin satu middleware yang lain. Di sini ada penjelasannya, cara dia mengeksekusi si middleware-nya. Kayak gini nih. Jadi, kalau misalkan ada lebih dari satu middleware, atau dari awal dulu ya. Nih, di sini kalau misalkan ada middleware di dalam folder pages, artinya middleware ini akan dieksekusi di semua halaman atau di semua rute yang ada di dalam folder pages. Kayak tadi di index, di dashboard, di login atau yang lainnya, dia bakal ngeksekusi middleware yang ada di dalam root folder pages ini. Gitu ya, udah clear tuh. Nah, kedua, kalau misalkan ada middleware lain di subfoldernya, artinya middleware pertama dia tetap dieksekusi. Ingat ya, tetap dieksekusi, tapi kemudian setelah mengeksekusi middleware pertama, dia akan mengeksekusi middleware yang lain yang ada di dalam subfoldernya. Dalam hal ini ada di dalam folder dashboard. Contoh yang lainnya ada di Next.js ini nih. Jadi kalau ada middleware di dalam folder about, dia bakal mengeksekusi ini dulu. Kemudian kalau ada di dalam folder about, jadi berapa tuh? Kalau dia ada di kalau ada folder lain di dalam folder about, kayak contohnya tim sini, dia bakal nge-eksekusi middleware yang lain juga. Jadi pertama dia akan nge-eksekusi middleware ini, kedua dia akan nge-eksekusi middleware yang ini. Jadi pertama ini, kedua ini. Itu intinya, kita bisa bikin lebih dari satu middleware. Entah itu di dalam subfolder, kemudian di dalam subfolder gitu, atau di dalam subfolder, itu tetap bisa. Nah, gini urutannya. Jadi jelas ya, pertama ini yang parentnya, kemudian kalau ada lagi dia eksekusi yang ini, begitu juga seterusnya gitu. Jadi kita bisa bikin lebih dari satu middleware. Ingat, middleware yang ini tetap dieksekusi, bukan berarti kita bikin di sini yang ini doang yang dieksekusi, enggak, yang ini juga dieksekusi gitu. Nah, sekarang kita bikin logiknya. Di sini kita bikin jangan konsol lagi dong. Kita akses request. Kita pakai kode yang sama, token request cookies. Kita konsol log nih untuk ngetes tokennya keambil nggak. Kita save, harusnya keambil ya. Nah, undefined nih, tapi tetap keambil. Maksudnya dia berhasil ngambil token di dalam cookies, tapi undefined. Kenapa? Karena cookie-nya nggak ada. Ya kan, karena tokennya kan kita hapus tadi gitu. Tapi intinya kita bisa ngambil tokennya. Nah, sekarang kita bikin logiknya. If tokennya kagak ada, maka kita return next response, auto import ya, redirect ke login dong.
Kan kamu belum login gitu. Kita save. Nah, kita balik ke login harusnya. Nah, kita balik ke login, tapi dia nggak redirecting isn't properly lagi tuh, nggak ada error kayak tadi lagi tuh. Kenapa? Karena kalau kita bikin middleware di dalam subfolder dashboard ini contohnya, ya dia bakal dieksekusi di dalam dashboard ini doang. Nggak bakal di dalam ini karena kan login ini dia bukan lingkupnya dashboard kan. Dia di luar dashboard gitu. Kecuali kalau misalkan ada subfolder lagi di dalam dashboard, entah itu products, post, kategoris atau yang lainnya, dia bakal ngeeksekusi middleware yang ini. Nah, sedangkan login, index, atau yang lainnya di luar dashboard itu kan di luar folder dashboard. Maka dia gak bakal ngeeksekusi middleware yang ada di dalam folder dashboard ini. Karena bukan lingkupnya dia. Gitu. Tapi tetap ngeeksekusi middleware yang ini. Ini simple banget ya harusnya. Gitu. Jadi makanya kita nggak perlu pakai logic lagi. Karena di dalam folder dashboard pun itu udah ngasih logic. Karena dalam tanda kutip logic lah. Karena si middleware ini bakal dieksekusi di dalam folder dashboard aja. Begitu ya. Sekarang kita udah bikin logic yang paling apa ya? Ya paling penting lah untuk bikin pengecekan login itu. Nah, sekarang kalau kita login, kemudian kita ke dashboard. Nah, dia bisa. Kalau kita balik lagi ke login, dia nggak bisa. Karena kita redirect. Itu udah selesai ya harusnya. Gini jadinya enak kalau kita bikinnya di middleware daripada di customer side props gitu kan satu-satu gitu. Makanya ini masalah seumur hidup gue udah kelar sama satu middleware di Next.js. Oke, thank you ya Next.js udah bikin middleware ini. Nah, untuk pembuktian yang lain kita bikin satu file lagi, products misalkan. Atau jangan products, misalkan statistik ya. Statistics misalkan .js. Kita bikin index di sini. Kita copy, kita paste di sini. Statistics, kita save. Nah, apakah dia bakal nge-redirect juga kalau misalkan dia belum login? Kita pergi ke statistik sekarang. Statistics kayak gini. Ups, salah ya? Oh iya, dalam folder dashboard ya. Aku kok bodoh sekali. Kan baru aja bikin. Nah, kayak gini nih. Apakah dia bakal ngecek juga di sini? Oke, kita hapus di sini tokennya. Kita hapus set. Hilang tuh. Oke, nggak ada ya. Sekarang kalau kita reload, dia ke login. Mantap gak nih? Jadi semua halaman yang ada di dalam folder dashboard itu udah otomatis ngeksekusi middleware yang ada di dalam folder dashboard ini. Artinya, semua halaman yang ada di dalam folder dashboard dia bakal ngecek si user itu udah login atau enggak. Gitu. Jadi terpusat di sini semua. Kita nggak perlu lagi bikin sesuatu nih di get server side props gitu. Aduh, ini nggak banget deh sekarang. Ini mantep banget karena adanya si middleware ini. Jadi kelar tuh satu masalah. Gitu. Atau lebih efisien lah cara penyelesaiannya gitu. Yang ketimbang kita tulis di satu persatu get server side props. Kita ganti dulu ya. Statistics. Yang lainnya nih contohnya. Kita bikin satu folder lagi products. Kan biasanya kita bikin satu kayak gini ya. Kalau gua kayak gini deh bikin. Misalkan products ini isinya modul CRUD, create, read, update, delete gitu. Di sini ada create-nya, create jangan index terus deh, create.js misalkan. Sini gue copy, kita paste, create product, kita save. Kalau kita pergi ke dashboard, slash products slash create. Nah, dia redirect juga tuh. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam folder dashboard. Walaupun dia adanya di dalam folder dashboard, walaupun dia adanya di dalam folder products, tapi kan si products ini adanya di dalam folder dashboard gitu. Makanya gue sebut tadi tuh dia bakal ngeksekusi middleware yang sama walaupun dia adanya di subfolder, subfolder gitu. Intinya kalau ada middleware di situ, dia bakal ngeksekusi middleware tersebut. Gitu. Contohnya di sini products. Contoh yang lain kita misalkan bikin kategori nih. Kategoris. Di sini misalkan index. Kita copy di sini. Kita paste. Kategoris. Nanti kategoris. Save. Yang ini kita ganti jadi create ya. Create product. Kita save. Nah, kita sekarang pergi ke dashboard. Apa tuh tadi? Kategoris. Begini aja.
Nah, tutup tuh. Dia harus login dulu. Kalau kita udah login, dan nih, sekarang kita pergi ke dashboard, kategoris. Kayak gini nih. Oh, error ya. Lupa gua kasih ini. Harusnya gini ya, mundurnya. Sekarang kita reload. Nah, udah kelar. Masih error deh. 1, 2, 3, 4 apa? Error apa sih nih? Kan dia create di sini. Ini ke sini. 5 apa? Gini nih kalau pakai relative pet. Harus di alias, enaknya alias gitu. Masih ya? Oh, kan kategoris ya. Gua ngedit yang produk. Bolot banget. Oke, kita benerin. Masih error gak? Oke, berarti satu kali lagi. Nggak tutorial deh. Masih ya? Atau 3 tadi? Gua salah ya? Save. Nah, udah. Gitu doang. 3 ya berarti ya? Ini ngapain banyak-banyak? Gue salah ngedit tadi. Bolot banget ya. Oke, udah selesai. Oke, intinya tadi udah bisa ya. Jadi pertama dia bakal login dulu. Setelah dia login, dia bakal bisa diakses. Karena dia ngakses middleware yang sama nih. Kalau kita pergi ke middleware lagi, di sini kita akan kasih console log middleware dashboard. Kita save nih. Nah, kan tuh ngakses middleware yang sama. Ini untuk memperjelas aja bahwa si halaman ini dia mengeksekusi middleware yang sama di dalam folder dashboard begitu. Kita pergi ke produk sekarang, product script. Nah, create product juga sama dia. Ada juga kan? Begitu. Jadi udah kelar nih. Sekarang kita udah bisa bikin logic pengecekan user itu udah login atau belum lebih efisien lagi atau lebih mantap lagi ketimbang kita bikin satu-satu di get started props gitu. Contoh yang lainnya kita bisa bikin apa ya buat protection seperti yang ada di contohnya Next.js ini nih. Ada reponya. Nah, ada authentication, kemudian juga yang lain ada rewrites, kemudian juga ada analytics. Ini masih banyak banget kan. Lu bisa cek sendiri nih contoh-contohnya. Tapi kita udah belajar untuk ngecek si user itu udah login atau belum, atau bagian dari authentication. Gitu. Untuk lebih advance ya bisa yang lain nih, bisa dicek di sini. Karena docs-nya ini masih minim banget kalau menurut gue ya, karena nggak dijelasin juga isi dari request itu ada apa aja. Kalau di get server side props kan konteksnya dijelasin dia, isi dari konteks itu ada apa aja, di sini enggak. Gitu. Nah, contoh yang lainnya kita bisa bikin rewrite tuh. Kemudian kita bisa pakai API respon dari standar web API yang kita bisa cek di sini, di MDN. Nah, dia pakai interface yang sama dari si Page API ini. Karena kalau kita pakai Page API, kita pakai interface response ini. Nah, response ini juga kita bisa pakai di middleware Next.js. Contohnya kayak gini. Jadi kalau kita tulis begini nih, contohnya nih, kita pergi ke product script, kan harusnya begini ya, sewajarnya begini. Yang maksudnya gue sewajarnya tuh, yang sebelumnya gue jelasin di awal, yang sewajarnya tuh begini. Jadi kalau kita pergi ke halaman product script, kan dia harusnya ngerender halaman ini kan. Nah, itu wajar kan, memang begitu. Nah, yang tidak wajar kalau kita rewrite di sini. Pakai kayak gini misalkan. Kita komen dulu yang ini. Kemudian kita paste kodenya. Nah, ini nggak wajar nih. Dalam tanda kutip nggak wajar ya. Karena kita rewrite. Nah, kayak gini kan. Yang harusnya dia ngerender halaman create ini, harusnya kan ngerender ini. Karena kita rewrite gitu dengan atau modify responnya pakai respon API, maka dia munculnya hello world sesuai dengan yang kita tulis di sini. Begitu. Ini tandanya bahwa si middleware ini benar-benar dieksekusi sebelum request itu selesai. Jadi pertama ketika ada request, ketika ada request datang ke aplikasi Next.js, nah di situ dia bakal ngeksekusi middleware dulu, baru ke response gitu. Nah responnya ini kita bisa tentuin di sini
Atau kalau kita nggak tentuin di sini, dia bakal pakai response sewajarnya dari Next.js, yaitu yang render halaman yang di request. Contohnya product script ini. Jadi kalau ada urutannya begini, satu dia request, kedua dia middleware kalau ada, ketiga respon. Respons ini kita bisa tentuin di middleware, atau kalau nggak ada middleware, atau walaupun ada middleware, dia bakal pakai respons sewajarnya si Next.js, yaitu ngerender halaman yang di request gitu. Gitu ya. Di sini kita bisa pakai respons begini. Contoh yang lain, kita coba pergi ke API. Sekarang kita bikin middleware di sini. Export default function middleware console logai. Aku middleware API. Ibu. Kita save. Nah, untuk ngakses API kan begini ya. API hello. Nah, di sini ada juga aku middleware API gitu kan. Nah, karena di sini kita bikin middleware juga. Artinya si middleware ini bukan cuman untuk halaman kayak gini ya. Untuk halaman JSX ini, tapi berlaku juga untuk API yang responnya JSON atau API roots si Next.js. Gitu. Jadi bukan cuma di sini, kita juga bisa bikin di dalam folder API ini. Jadi sama-sama berlaku. Gitu ya. Jadi dia bisa juga dipakai di API roots. Begitu. Yang menarik lagi dari middleware ini, kita bisa nge-rewrite halaman yang di-request dengan halaman yang lain. Contohnya kayak gimana? Kita misalkan bikin halaman not found ya. Not found.js. Kayak gini. Nah, kita copy aja. Dari sini kita copy, kemudian kita pergi ke not found, kita modify. Ini jadi not found. Nah, kan simpelnya, ini bisa diakses ketika kita pergi ke not found aja. Gini. Gini aja kan. Ini wajar banget. Memang seharusnya begini. Nah, ketika pergi ke misalkan ke satu halaman lagi. Bla bla.js. Kita paste lagi nih. Bla bla. Selalu lupa ya ganti ini. Not found. Nah, kita pergi ke bla bla. Bla bla. Kita pergi ke bla bla, di sini responnya ya gini ya. Nah, di sini kita bisa rewrite nih, misalkan dari bla bla kita rewrite jadi not found. Contohnya kita pergi ke middleware sini. Nah, di sini kita bisa bikin logic lagi. If URL sama dengan bla bla. Kemudian kita bikin return next response. Di sini rewrite. Nah, di sini mau rewrite ke halaman apa? Not found kan? Kalau kita rewrite begini, dia bakal harusnya munculin not found. Ganti sama dengannya jadi 3 ya, pakai strict. Kita lihat di sini. Nah, walaupun kita ngaksesnya halaman bla bla gini kan, yang harusnya ngakses ini atau ngerender ini maksudnya. Nah, di sini karena kita rewrite, maka dia akan ngerender halaman not found. Gitu yang maksudnya rewrite gitu. Ketimbang kita pakai response API di standar ini yang hasilnya cuma string biasa atau plain text gitu. Nah, di sini kita bisa ganti jadi halaman yang lain. Contohnya bla bla, kemudian kita rewrite jadi halaman not found. Itu contohnya. Entah itu case-nya lu pakai buat apa. Bisa juga ya buat bikin not found. Kayak gini, literally not found gitu. Jadi ketimbang lu redirect ke halaman 404 gitu kan, lu bisa rewrite langsung gitu. Halamannya tetap atau path-nya tetap bla 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 atau ASD bla bla atau halaman path yang enggak ada di aplikasi lu gitu. Nah, di situ nggak perlu di redirect ke 404 gitu kan. Lu rewrite aja ke not found. Maka dia bakal muncul kayak gini. Gitu. Ini contoh untuk not found gitu ya. Kita juga bisa ngambil objek dari next response. Kan kita tadi ngambilnya untuk incoming request aja ya. Nah, di sini kita bisa pergi ke sini ke middleware.
Kemudian untuk ngambil response, kita bisa bikin objek dulu nih. Atau respon aja gini ya. Panggil next responnya, kemudian panggil next gini. Kemudian kita kasih res di sini untuk tahu isinya apa aja. Di sini kalau kita reload, mana dia? Oh, dia ke return ya, harusnya di atas dong. Dia kepotong gini harusnya. Nah, ini dia isi dari next response. Kalau request itu ambilnya dari sini, kalau mau ngambil response kita pakai kayak gini, next response dot next. Gitu. Di sini kalau kita lihat isinya ya ada headers, ada URL atau yang lainnya. Dengan respon objek yang kita dapetin ini, kita bisa ngeset cookie salah satu contohnya. Kalau sebelumnya kan kita bisa pakai untuk redirect, untuk rewrite, untuk bikin respon yang lain. Nah, kita bisa ngeset cookie juga dari server. Kan cookie ini sebenarnya bisa di-set dari client dan juga dari server. Juga diaksesnya bisa di client dan juga di server. Kalau di server, contohnya itu untuk digunakan bikin session. Kayak di PHP, di Node.js, Express, atau di Node.js. Oh, basicnya juga kan bisa bikin session. Yang paling umum mungkin PHP ya. Kalau PHP kan ada session. Nah, session itu sebenarnya juga dalamnya kan cookie. Cookie kemudian pakai ada key-nya apa gitu, mungkin PHP session lah, atau eh, nama key-nya itu user session dan lain sebagainya. Nah, value-nya itu session ID. Nah, session ID itu biasanya ngereferensiin ke data session yang aslinya, di mana session itu berada. Misalkan sessionnya itu di store ke file gitu kan, ke file system. Kalau di Laravel tuh biasanya ke file system. Atau juga sessionnya bisa di store ke dalam database atau ke storage yang lainnya. Tapi intinya session itu dalamnya cookie juga. Kemudian di dalam cookie-nya disimpan session ID. Nah, bedanya kalau di client dan di server, kalau di server biasanya kita ngeset option yang namanya HTTP only, di mana cookie itu bisa diaksesnya cuman pakai kode server atau cuman bisa di sisi server, nggak bisa di client. Nanti kita akan coba cek bedanya atau kita akan rasakan sendiri. Nah, untuk ngeset cookie di server dengan middleware-nya Next.js, kita pakai gini, respond.cookie, kemudian di sini nama key-nya apa atau nama cookie-nya apa, token atau gini aja, session from server. Ini value-nya ASDF gitu. Nah, ini option. Option ini kita bisa kasih. Optionnya kita bisa kasih HTTP only. Kasih true. Kita save. Nah, ini belum selesai. Supaya nggak bingung, di sini kita komen dulu ya, biar nggak bentrok sana sini atau nggak ke distract. Jadi kita udah tahu di sini kodenya nggak bakal dieksekusi. Kita save nih di sini. Kalau kita reload, kemudian kita cek cookies. Nah, di sini belum ada session from server. Kenapa? Karena kita nggak return. Kita harus return dulu supaya si Next.js-nya tahu bahwa kita pakai respons ini atau respon ini udah dimodify. Gitu. Jadi kita harus ngasih tahu. Simpelnya begitu penjelasannya. Jadi kalau kita mau modify si responnya dari request yang datang gitu. Nah, kita return. Contohnya kan kita return juga di sini. Return next response.redirect. Kemudian di sini kita mau nge-modify isi responnya. Salah satu contohnya di sini kita pakai set cookie gitu kan. Kita mau nge-set cookie. Karena kita udah modify, maka kita harus return di sini. Supaya si responnya benar-benar dimodify. Nah, sekarang kalau kita reload lagi, supaya afdol gue reload lagi ya. Kita cek cookies, kemudian kita pergi ke sini. Nah, di sini ada cookie yang lain, yaitu session from server. Yang dimana cookie ini kita set dari server ini atau dari middleware yang kita buat di sini. Nah, sekarang ada HTTP only true. Kalau kita cek di sini ada juga HTTP only true tuh, HTTP only true. Kalau yang satunya lagi, kita pergi lagi ke yang satunya. Ini nge-close ini gimana sih? Nah, ini. Cek ini yang token. Kita pergi ke sampingnya nih. HTTP only false. Nah, yang ini true. Kalau kita cek di sini bedanya gini ya. Ini emang agak ganggu nih.
Nah, sekarang kalau kita cek dokumen.cookie, kita enter. Yang ada cuma token sama dengan 1234 atau token atau cookie namanya token, value-nya 1234. Padahal di sini ada juga token atau session from server yang kita buat dari server. Kenapa di sini nggak muncul? Karena di sini kita set HTTP only-nya jadi true. Jadi dia bisa diaksesnya cuma di sini. Kalau kita cek di sini ya, coba ya sekarang kita akses di sini. Cookies. Kita save. Dia bakal reload. Di sini ada tuh. Selain token, di sini juga ada session from server yang kita set di sini, kita bisa akses di server juga karena dia HTTP only. Artinya gitu, simpelnya kalau kita flag si cookie tersebut pakai HTTP only, kita bisa aksesnya di server. Jadi nggak bisa diakses di klien pakai JavaScript. Kita masih bisa lihat si cookie-nya itu lewat DevTools kayak gini, tapi si kode JavaScript dia nggak bakal bisa akses cookie tersebut gitu. Makanya ini ada juga teori katanya lebih aman, walaupun ya nggak 100% aman juga ya, karena tokennya bisa tetap diambil, tinggal di copy aja gitu. Tapi kode JavaScript itu nggak bisa ngambil cookie dari si browsernya. Kalau kita cek lagi nih dokumen.cookie, dia cuma ada token. Nah, si token kalau kita ganti nih, kita modify nih, HTTP only-nya jadi true. Kita double klik, kemudian kita ganti jadi true. Di sini kalau kita akses lagi, dia nggak bisa diakses juga. Gitu, itu pelajaran basic lah soal cookie antara HTTP only true sama false gitu. Kan umumnya orang kan nyolong token atau nyolong data yang ada di cookie kan lewat konsol kan. Kita misalkan bikin trik palsu gitu, nambah followers segala macam atau nambah likes di fanpage Facebook dengan cepat gitu. Maka copylah kode berikut, paste di dalam DevTools browser Anda gitu kan. Orang awam kan biasanya tinggal paste-paste aja. Gitu udah dipaste padahal isi kodenya dari yang dikasih si blog itu misalkan atau si tutorial tersebut itu bisa jadi cookie stealer gitu kan, ngambil cookie kemudian di post ke storage si hacker tadi misalkan kan, disimpan tuh ada token segala macam, bisa jadi kan gitu. Makanya bedanya HTTP only sama yang true atau juga dengan yang false. Kalau yang true dia cuma di server, kalau yang false itu dia bisa akses di klien juga. Artinya ya dia bisa diakses lewat JavaScript. Nah, yang paling penting kalau kita set HTTP only-nya true, itu dia bakal kan tadi tuh dia bakal bisa diaksesnya di server, kemudian dia nggak bisa diaksesnya di klien, termasuk kode JavaScript yang kita tulis di dalam file kayak gini nggak bisa juga dia. Bukan cuma di konsol ini ya, jangan ngira cuma di konsol ini, enggak. Artinya kode JavaScript yang klien gitu, entah kita tulisnya di dalam file atau di dalam script tag gitu, atau pokoknya yang klien lah gitu, dia tetap nggak bisa akses gitu karena HTTP only true, dia cuma bisa diakses di server gitu. Itu basic aja ya. Oke, segitu aja tutorial soal middleware. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, gue sering kali belibet. Dan ya maklumi ya, karena memang begitu adanya. Kalau ada saran atau ada yang error atau ada yang pengen ditanyain ya silahkan komentar. Kalau ada error tuh enaknya ditanyain di Discord aja. Karena lebih enak, lu bisa paste URL, lu bisa ngirim screenshot. Kalau di komentar tuh susah, karena lu nggak bisa ngirim URL kan, kemudian lu nggak bisa ngirim screenshot juga. Dan susah gue buat ngasih taunya. Itu makanya enaknya pakai Discord. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.